Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Epriani dari kelas 10 IPA. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak planet dan tata surya berdasarkan hukum Newton. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui apakah itu tata surya. Tata surya merupakan salah satu contoh keselarasan gerak yang indah, keteraturan dan keseimbangan antara gerak planet pada orbitnya. Dan gaya matahari merupakan salah satu fenomena alam yang sangat menarik. Bagaimana peristiwa-peristiwa itu? Uraian berikut akan menjelaskan fenomena tersebut berdasarkan hukum-hukum Newton. Gaya gravitasi. Pada saat buah jatuh, Newton menyadari bahwa terdapat gaya yang bekerja pada apel dan disebutnya gaya-gaya. Newton juga memperkirakan bahwa gaya gravitasi pula lah yang menyebabkan bulan tetap berada pada orbitnya. Hukum gravitasi Newton, sebuah benda yang jatuh bebas di bumi akan mengalami percepatan yang sangat besar, 9,81 m per s, dan percepatan sentripetal bulan terhadap bumi 0,007 m per sekon. Menurut Newton, gaya berbanding terbalik dengan kuadrat 1 rmmr 1 ff. Apabila hukum gravitasi umum Newton dituliskan dalam bentuk persamaan, maka Fg m1 rmf sama dengan gaya tarik-menarik antara benda yang dapat diterima dalam kurung m. M1, m sama dengan massa benda yang dapat dilihat dalam kurung kilogram. R sama dengan jarak kedua benda yang A dalam kurung M. G sama dengan tetapan gravitasi umum dalam kurung 6,67 dikali 10 akar A pangkat min 11 nm per kilogram. Medan gravitasi terdapat pada sebuah benda yang mempunyai massa, sehingga medan dapat didefinisikan sebagai ruang di sekitar benda bermassa. Suatu benda akan saling tarik satu sama lain jika berada dalam medan gravitasi. Vektor medan untuk medan tersebut. Perbandingan antara bekerja pada suatu benda dengan massa dengan benda yang arah gaya vektor medan dalam kurung G sama dengan arah gaya F titik. Menurut hukum gravitasi Newton, gaya yang bekerja antara bumi dengan suatu benda yang berada di permukaan Fgm RBMF sama dengan gaya tarik-menarik antara bumi dengan benda dalam kurung N MB sama dengan massa bumi dalam kurung 5,97 dikali 10 4 kg M sama dengan massa benda dalam kurung kilogram R sama dengan jari-jari bumi dalam kurung 6,38 dikali 10 tutup kurung 6M tutup kurung. G sama dengan tetapan gravitasi umum dalam kurung 6,67 dikali 10 akar pangkat min 11 nm per kilogram. Jika gaya yang ditimbulkan oleh massa benda dan gaya digabung diperoleh MB, GR medan gravitasi dalam kurung percepatan gravitasi pada sebuah titik yang dapat diperoleh oleh benda-benda bermassa MMP 1 G RR. Resultan medan gravitasi di titik P adalah G P G secara vektor G sama dengan kuat medan gravitasi dalam kurung M per S tutup kurung E1 1 G 1 G 1 G 3 cos G1 GM G PM 1. Percepatan gravitasi bumi. Besar percepatan bumi tergantung pada letak dan ketinggian tempat tersebut di atas permukaan bumi. Jika benda berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi, MB G GD MBG G dalam kurung RH tutup kurung untuk benda-benda di angkasa G GM R planet A HH D sama dengan RE plus H. Hukum Kepler. Johannes Kepler adalah hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler membahas tentang gerak planet dalam tata surya. Johannes Kepler dalam kurung 1571 sampai 1630 tutup kurung telah berhasil menjelaskan secara rinci mengenai gerak planet di
sekitar matahari. Kepler mengemukakan 3 hukum yang berhubungan dengan planet peredaran matahari. Hukum 1, Kepler, setiap planet bergerak mengitari matahari dengan lintasan berbentuk elips. Matahari berada pada salah satu titik fokusnya, planet P titik perhelium, F1 matahari, F titik aphelium. Hukum 2, Kepler, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu daerah yang luasnya sama dalam waktu yang sama. Hukum 3, Kepler, perbandingan kuadrat periode planet mengitari matahari terhadap angka 3. Jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama untuk semua planet 3 TT 1 RR 1. Sekian dari saya, jika kurang lengkap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.